Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizka Gawika dari Prodi Ilmu Hukum nomor NIM 2023090057. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai beauty standard atau kecantikan. Mengapa saya memilih materi ini? Karena menurut saya yang namanya kecantikan itu sedang menjadi tren yang hangat, entah itu di real life maupun di sosial media. Karena sekarang kita tuh banyak menemukan sekali ya komentar-komentar di sosial media, entah itu TikTok, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kecantikan. Kayak misalnya, lo cantik, lo aman, dunia hanya milik si cantik, good looking is number one, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, good looking, dan lain sebagainya lah ya. Oleh karena itu, semua orang ingin terlihat cantik. Sehingga apa yang terjadi? Kecantikan menjadi sebuah ajang perlombaan. Berarti yang namanya perlombaan, pasti kan ada standar-standar tertentu untuk mencapai sebuah kemenangan. Yang menurut saya terkadang standarnya itu nggak masuk akal gitu loh. Kayak misalnya kita tahu lah ya, di lingkungan kita dibilang cantik itu kalau punya kulit yang putih, sehingga orang yang punya kulit sawo matang atau kehitam-hitaman kayak saya ini dibilang buluk, letak lah, nggak pernah mandi, dan lain sebagainya lah. Itu kan kayak nggak masuk akal banget. Dan terus contohnya lagi di Korea Selatan, kita tahu lah ya, di Korea Selatan itu standar kecantikannya tuh kayak apa, yang badannya tuh langsing, putih, terus wajah V-shape, hidung mancung, terus matanya ada highlightnya, yang kayak gitulah. Dan karena mereka hanya mengacu pada satu standar kecantikan itu, akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang akan terlihat sama. Saya yakin ya, orang-orang yang nggak pernah nonton drakor, pasti mereka tuh awalnya bingung membedakan antara tokoh satu dan tokoh yang lainnya. Soalnya saya juga kayak gitu. Nah, itu adalah efek dari standar kecantikan yang sama. Dan menurut saya, Indonesia sedang kan masuki tahap yang seperti ini. Dan mirisnya itu apa coba? Kita biasa saja kehilangan ciri khas dari ras bangsa kita. Dan terkadang, menurut saya orang-orang tuh salah kaprah. Salah kaprahnya hanya mendefinisikan kecantikan dari fisiknya aja. Padahal yang namanya kecantikan itu kan datang terbentuk dari karisma. Dan karisma itu salah satunya bisa datang juga dari potensi yang kita miliki. Misalnya aja lah, kalian pernah nggak ketemu orang yang awalnya biasa-biasa aja, tapi suatu ketika orang itu tuh menampilkan perform yang sangat luar biasa. Misalnya dia pintar nyanyi, dan ternyata suaranya dia itu sangat memukau, dan otomatis persepsi kita terhadap dia itu berubah. Ini anak kok gak lihat-lihatin cantik juga ya, atau misalnya ganteng juga ya. Kayak ini kan membuktikan ya bahwa yang namanya kecantikan tuh gak hanya dari wajahnya aja, tapi bisa dari potensi yang kita miliki. Dan yang kedua adalah kesehatan. Orang yang sehat akan menjalani hari-harinya dengan fresh dan juga semangat. Dan orang-orang yang seperti itu, orang lain akan melihatnya dia itu orang yang ceria. Katanya orang yang pembawaan ceria akan terlihat lebih cantik daripada orang yang selalu murung. Benar begitu kan lah ya. Terus yang kalah penting, kecantikan yang berasal dari dalam. Mungkin ini udah banyak orang yang mengatakan ini kayak bullshit banget sih lah ya, tapi itu emang terjadi gitu. Karena saya pernah nonton film yang tokoh utamanya itu gak terlalu cantik dari tokoh antagonisnya, tapi lama-lama si protagonis ini akan terlihat cantik karena dia baik, sedangkan yang antagonis lama-lama dia akan terlihat jelek karena dia jahat ya. Bahkan hanya melihat wajahnya si antagonis ini saya tuh pengen nampol gitu loh. Nah, ini emang nggak terjadi di film-film ataupun di drama-drama, tapi di real life juga seperti itu. Karena saya juga banyak ya punya temen yang kayak gitu. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya, gimana sih agar kita itu tidak terpengaruh terhadap perspektif di lingkungan sekitar kita bahwa cantik itu harus gini. Dan pertama ya, kita bodo amat gitu, cuek aja. Karena yang baik buat mereka belum tentu baik buat kita. Misalnya aja yang udah kayak tadi saya katakan, di lingkungan kita gak munafik lah ya, orang dikatakan cantik itu kalau dia putih. Dan orang-orang seperti saya ini yang memiliki kulit sawo matang atau ya kehitaman, tentunya akan sangat sulit untuk mendapatkan kulit yang berwarna putih. Maka dari itu di luar sana banyak yang melakukan infused whitening ataupun minum-minuman yang berkolagen. Padahal minum-minuman berkolagen yang beredar di luar sana itu nggak 100% kolagen loh isinya. Itu ada pewarna buatan, terus perisa buatan, dan yang namanya zat-zat sintetis seperti itu bisa berbahaya sekali dengan ginjal kita kalau misalkan nggak diimbangi dengan healthy lifestyle. Kalau misalkan ginjal kita itu udah terkena, maka sistem penyaringan darahnya rusak. Jika sistem penyaringan darahnya rusak, terus apa yang akan terjadi? Darah yang akan beredar di seluruh tubuh kan itu jadi darah kotor. Kalau darahnya kotor, otomatis organ-organ lainnya juga akan terkena. Sehingga ya bisa aja berujung pada kematian. Jadi terapkan prinsip yang baik buat mereka belum tentu baik buat kita. Terus juga perluas pengetahuan kita tentang yang namanya standar kecantikan itu berbeda-beda di setiap wilayah. Misalnya di wilayah Amerika dengan wilayah Asia kayak kita ini. Di Amerika ya, orang yang tubuhnya berisi itu akan terlihat lebih cantik karena mereka dianggap seksi.
Dan kita tuh nggak hanya tahu itu, tapi terapkan mindset itu di lingkungan kita. Karena siapa lagi coba kalau misalkan bukan diawali dari diri kita sendiri. Dan yang gak kalah penting itu adalah bersyukur terhadap apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Dan dalam konteks ini tidak hanya bersyukur dengan apa yang udah kita miliki, tapi juga menerima kekurangan dari diri kita. Karena nggak mungkin ya yang namanya manusia itu diciptakan dengan sepenuhnya kelebihan, pasti ada kekurangannya. Tapi tidaklah mungkin juga yang namanya manusia diciptakan dengan seutuhnya kekurangan. Seburuk-buruknya manusia, pasti dia punya kelebihan. Dan tugas kita yang mencari kelebihan itu, lalu kelebihan itu nantinya bisa kita gali dan kita kembangkan sehingga kelebihan itu bisa menutupi kekurangan kita. Karena ya udah saya jelaskan tadi ya, bahwa kecantikan itu bisa datang dari potensi, dari kesehatan, dan mungkin dari kebaikan hati kita gitu. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kesimpulannya atau pesan dari saya dalam materi kali ini, kita itu sebenarnya cantik. Kita cantik dengan karakter dan keunikan kita masing-masing. Jangan mau didikte dengan apa kata orang atau dengan standar kecantikan tertentu. Tentukan sendiri definisi cantikmu, karena kamu cantik dengan pesonamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.